semoga kita semuanya tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita tetap dikarunia kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tetap bisa belajar dengan baik. Walaupun kalian belajar di rumah masing-masing, kalian tetap semangat dalam belajar. Oke, kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 2, yaitu pelajaran yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ini saya jadikan satu video, saya jadikan satu pembahasan agar lebih cepat. Dalam pelajaran kali ini kita akan belajar tentang kain adat yang ada di Indonesia, jenis-jenis kain yang ada di Indonesia, proses pembuatan baju dari mulai petani sampai ke pemakai atau penjual, dan pakaian profesi. Oke, adik-adikku, kita belajar kain adat. Indonesia terkenal akan kekayaan budaya. Salah satu sebabnya adalah karena wilayah Indonesia yang luas. Di antara kekayaan budayanya adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat sendiri-sendiri. Pada umumnya, kain adat dibuat menggunakan bahan yang ada di lingkungan setempat dan dibuat dengan cara ditenun. Kain adat banyak fungsinya, diantaranya digunakan untuk baju tarian daerah, upacara adat perkawinan, maupun baju sehari-hari. Pakaian adat yang paling terkenal adalah batik yang dapat dijumpai hampir di seluruh daerah dan merupakan pakaian nasional Indonesia. Adapun motif kain adat sangat beragam, diantaranya ada motif bunga, hewan, bentuk bangunan, dan lain-lain. Ini adalah contoh motif adat. Nah, kita harus bangga sebagai warga Indonesia karena pakaian adat yang ada di Indonesia ini sangat terkenal sampai ke mancanegara, terutama pakaian batik yang sudah terkenal, yang sudah dijadikan pakaian nasional Indonesia. Ini kalian harus bangga. Makanya setiap sekolahan maupun instansi mesti ada hari-hari tertentu untuk memakai batik. Sebagai contoh, kalian pada hari Rabu sama hari Kamis kalian memakai seragam batik. Nah, ini merupakan kebanggaan pakaian adat yang sudah dijadikan pakaian nasional sehingga dijadikan seragam. Nah, kali ini kalian juga akan mengenal berbagai macam jenis-jenis kain adat, yaitu ada kain, ini kurang jelas sayangnya, ini dari Kalimantan ini. Terus ada kain ulos, ini dari Batak. Ada sarung Bugis, ini dari Makassar. Ada kain lurik, ini dari daerah Solo dan Jogja, kalian harus bangga. Terus kain songket, ini daerah Lombok. Ada kain tapis dari Lampung. Ada kain geringsing dari Tengganan Bali. Ada kain poleng dari Bali, ini juga Bali. Ada lagi kain jumputan, ini juga dari Jawa, khususnya Jawa Tengah. Ini jenis kain. Nah, sekarang kalian belajar jenis-jenis pakaian. Zaman dahulu orang hanya memiliki satu atau beberapa pakaian, ya, karena mahal. Dulu itu bikin pakaian juga lama dan mahal. Namun sekarang orang memiliki banyak pakaian dan jenisnya juga banyak. Ada satu, pakaian harian, pakaian yang digunakan sehari-hari. Dua, pakaian pesta, pakaian yang biasa dipakai saat pesta. Tiga, pakaian seragam sekolah, pakaian yang digunakan saat sekolah. Empat, baju olahraga, baju yang dipakai saat olahraga. Biasanya kain yang digunakan berupa kain yang mudah menyerap keringat. Jadi kalau orang olahraga kan banyak keringatnya, jadi mudah hilang keringatnya. Yang kelima, maupun baju tidur. Nah, ini baju yang dipakai saat tidur.
Nah, nih. Dan yang keenam, model pakaian juga banyak, ada celana, ada kaos, ada baju, ada jaket, ada jeans dan lain-lain. Nah, tentunya kalian di rumah juga banyak ya toh. Jenis pakaian kalian ini adalah jenis-jenis pakaian yang ada. Nah, ini ada pakaian harian, pesta, pakaian seragam sekolah, baju olahraga, baju tidur, mungkin ada pakaian baju menari atau dan yang lainnya. Terus sekarang kita belajar dari bahan dasar sampai ke pasar. Ini prosesnya bagaimana? Yang A, dari pelajaran terdahulu kita sudah mengetahui bahan dasar pakaian. 1. Kapas dan beberapa jenis daun yang dihasilkan oleh para petani. 2. Bulu domba yang dihasilkan oleh para peternak. Dan yang ketiga, serat sutra yang dihasilkan oleh para peternak ulat sutra. B. Bahan dasar ini kemudian dibawa ke pabrik pemintalan untuk dipintal dengan mesin pemintal sehingga menghasilkan benang. Benang kemudian dibawa ke pabrik tenun untuk ditenun dengan mesin penenun sehingga menghasilkan kain. Kain hasil tenunan kemudian dibawa ke tukang jahit dan dijahit hingga jadi berbagai macam jenis baju. Maaf, ini ketikannya morak-marik karena saya ganti jenisnya. Dan yang E, baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual pada orang-orang yang membutuhkan. Ini prosesnya seperti ini. Jadi kita harus merasa berterima kasih yang pertama pada para petani kapas, para peternak bulu, peternak domba, para peternak ulat sutra yang mereka adalah penghasil-penghasil utama dari bahan dasar pakaian. Kita juga harus banyak terima kasih pada pekerja pabrik yang bikin benang, yang bikin kain, dan kita juga banyak berterima kasih pada para penjahit yang bisa membuat pakaian. Nih, sekarang kita belajar lagi tentang pakaian profesi. Kalau tadi jenis-jenis pakaian, sekarang ada juga pakaian profesi. Pakaian profesi itu apa? Pakaian profesi adalah pakaian yang biasa digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian profesi biasa dipakai saat bekerja. Nah, pakaian profesi ini merupakan tanda pengenal suatu profesi atau pekerjaan. Nah, pakaian profesi ini banyak jenisnya. 1. Ada pakaian yang dipakai para dokter. Ini karena adalah profesinya sebagai seorang dokter. 2. Ada pakaian yang dipakai para polisi karena profesinya atau pekerjaannya adalah seorang polisi. 3. Ada pakaian yang dipakai oleh para tentara karena pekerjaan atau profesinya adalah sebagai tentara. 4. Ada pakaian yang dipakai para pilot karena pekerjaan atau profesinya adalah sebagai seorang pilot. Yang kelima, ada pakaian yang dipakai para pengacara karena pekerjaan atau profesinya sebagai pengacara. Ada pakaian yang dipakai para guru. Ini karena profesinya adalah sebagai seorang guru dan lain-lain. Nah, itu adalah jenis-jenis pakaian profesi. Mungkin ada yang lain bisa kalian sebutkan. Nah, sekarang saatnya kalian untuk berlatih mengasah kemampuan kalian dalam memahami bacaan-bacaan tadi. Nah, yang pertama ini kalian sebutkan nama kegiatan, pekerjaannya apa, nama pekerjaannya apa pekerjaannya, terus tempat kegiatannya di mana dan hasil kegiatannya apa. Contohnya petani, kapas. Oh, pekerjaannya apa toh seorang petani itu? Tentunya bertani kapas. Tempatnya di mana kalau petani? Tentunya ya di kebun atau di sawah. Hasilnya apa? Hasilnya adalah kapas. Terus nama kegiatan lain apa? Kok pekerjaannya beternak domba, tempatnya di mana? Hasilnya kegiatan apa? Terus peternak ulat sutra, ini pekerjaannya apa? Tempat kegiatannya di mana? Hasil kegiatannya apa? Terus yang keempat, nama kegiatannya apa? Pekerjaannya apa? Tempatnya di pabrik,
hasil kegiatannya adalah benang. Nah, ini yang kelima, nama kegiatannya apa, pekerjaannya apa, tempat kegiatannya pabrik, hasil kegiatannya nanti apa. Yang keenam ini adalah penjahit. Pekerjaannya apa? Kalau penjahit itu tempatnya di mana, hasilnya apa. Dan yang ketujuh adalah nama kegiatannya apa, pekerjaannya apa, tempat kegiatannya di mana, hasil kegiatannya apa. Ya, tempat kegiatannya di pasar, hasil kegiatannya apa. Ini kalian coba untuk kerjakan. Semoga kalian bisa menjawab dengan baik. Terima kasih, cukup sekian pelajaran yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya, baik anak-anak maupun ibu-ibu atau orang tua yang mengajari anak-anaknya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.